Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Aditya Krisna Dwipa, bisa dipanggil Adit. Di sini saya akan berbagi bagaimana cara menggunakan Zoom bagi pemula. Zoom adalah tempat untuk melakukan pertemuan, bisa disebut sebagai platform untuk meeting atau pertemuan. Namun dewasa ini pengembangannya sudah mampu digunakan sebagai media untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Untuk menggunakan Zoom, kita bisa mendownload Zoom di browser kita, melalui browser kita, bisa menggunakan Microsoft Edge, bisa menggunakan Google Chrome, atau bisa juga menggunakan Mozilla Firefox. Kita bisa langsung search aja Zoom download. Lalu muncul di laman paling atas, yaitu Download Center Zoom, kita klik aja langsung. Dan kita lihat di sini ada Zoom Client for Meetings. Bisa langsung download aja. Lalu muncul layarnya, kita bisa tentukan di mana kita akan menyimpan file instalannya. Lalu kita save. Dan lalu kita bisa langsung klik saja ini untuk menginstal. Setelah Zoom terinstall, kita bisa langsung terjun ke aplikasinya. Nah, di sini adalah layar utamanya bagi Zoom. Di sini ada 4 tab utama, ada Home, ada Chat, ada Meetings, ada Contacts. Yang akan kita bahas hari ini adalah tab Home. Untuk tab Chat, Meetings, dan Contacts akan ada di video selanjutnya, jadi tunggu saja ya uploadnya. Kita langsung bahas. Di sini ada beberapa tombol ya, ada beberapa grafis. Di sini ada New Meeting, ada Join, ada Schedule, ada Share Screen. Di sebelah kanan di sini juga ada keterangan menunjukkan waktu dan tanggal kita sekarang. Kita langsung saja terjun ke New Meeting. New Meeting ini fungsinya untuk membuat pertemuan, di mana kita bisa melaksanakan pertemuan menggunakan Zoom dengan mengklik tombol ini. Langsung bisa klik gambar atau bisa klik tanda panah kecil yang ada di samping tulisan New Meeting. Jika kita klik maka muncul informasi lanjutannya, yaitu ada Start with Video atau Use My Personal Meeting ID. Lalu di sini kalau kita jangan diklik ya, kita arahkan saja kursor kita ke sini, maka di sini ada tulisan Copy ID, Copy Invitation, sama PMI Setting untuk mengatur bagaimana personal meeting ID kita nanti. Pada defaultnya, centang kedua informasi ini untuk memudahkan kita dalam membuat pertemuan, karena memang ini sudah umumnya seperti ini. Kita start with video dan use my personal meeting ID. Personal meeting ID ini adalah identitas pertemuan kita. Kalau misalnya kita uncheck atau hilangkan tanda checklist di use my personal meeting ID, maka Zoom akan mengeluarkan meeting ID yang random, bukan berdasarkan meeting ID yang secara eksklusif kita punya, yaitu yang ada di bawah sini. Jadi dia akan random. Ketika kita end meeting lalu kita mulai lagi, maka meeting ID-nya akan tergenerate atau dihasilkan random pula, jadi akan berbeda. Namun jika kita checklist ini, use my personal meeting ID, ketika kita ingin membuat meeting, maka kode personal meeting ID itu akan selalu sama dan tidak berubah. Jadi orang akan lebih mudah untuk gabung kembali ke pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Jadi bisa klik link yang sebelumnya, begitu. Ini bisa kita langsung klik aja kalau misalnya kita sudah bersiap untuk memulai meeting. Kita pindah dulu ya ke Join, kita jangan buat meeting dulu. Kita bahas dulu apa yang ada di layar utama ini, layar Home. Join ini adalah tombol di mana kita ingin bergabung dengan meeting yang sudah dibuat oleh orang lain. Kita klik aja. Nah, di sini ada Enter Meeting ID or Personal Link Name. Enter Meeting ID itu adalah Personal Meeting ID yang sudah tadi kita bahas. Nah, di sini Your Name ini adalah nama kita yang ingin tertera nanti di daftar partisipan pertemuan. Di sini ada tombol Do Not Connect to Audio, itu kalau kita checklist, maka kita tidak connect ke audio sehingga kita tidak bisa berbicara. Di bawahnya ada turn off my video.
Kalau kita checklist, kita tidak menampilkan webcam yang ada di laptop atau kamera depan yang ada di HP kita, begitu. Kalau misalnya ini semua sudah siap, meeting ID sudah dimasukkan, nama sudah betul, dan audio dan videonya sudah sesuai kebutuhan, maka kita bisa klik join. Kita lanjut dulu ya ke yang berikutnya. Di sini ada schedule. Schedule ini fungsinya untuk merencanakan pertemuan yang akan kita buat. Kita bisa langsung terjun aja ya, kita langsung klik aja schedule. Di sini langsung muncul halaman baru. Di sini kita bisa tulis topiknya apa. Kita bisa misalnya tulis pertemuan pertama peternakan lele. Gitu, kita coba saja ya, lele. Kita bisa atur mulai pertemuannya kapan, misalnya tanggal tanggal 16 2020 pukul misalnya 4 sore. Durasinya adalah sekitar ya 2 jam lah ya. Time zone-nya karena kita di Jakarta atau plus 7 ya, saya pakai patokan di tempat saya berada, Jakarta, GMT plus 7, maka saya pilih Jakarta. Meeting ID ini yang sudah saya bilang tadi sebelumnya, generate automatically, yaitu meeting ID-nya nanti secara random akan dibuatkan oleh Zoom. Kalau misalnya kita pakai personal meeting ID kita yang tidak akan berubah, meskipun kita membuat pertemuan beberapa kali, itu kita bisa klik personal meeting ID. Begitu. Ya. See? Untuk masalah password, bisa kita ubah. Sesuai mau kita. Bebas, tidak ada masalah apa-apa. Kita terserah mau memasukkan password apa, yang penting ini harus di-input. Begitu, demi keamanan dan kenyamanan para partisipan rapat. Di sini untuk video, host, dan partisipan ini untuk mengatur apakah setiap orang yang hadir di pertemuan itu mampu memberikan akses pada videonya, yaitu maksudnya menampilkan muka mereka gitu, webcam dan kamera depannya. Audio ini untuk audionya untuk berbicara. Nah, ini kalender ini untuk fitur untuk mengingatkan kita atau sebagai reminder. Saya menggunakan Google Calendar karena memang lebih mudah menggunakan aplikasi-aplikasi bawaan Google karena memang setiap hari kita selalu bersinggungan dengan aplikasi-aplikasi dari Google. Di sini ada setting lanjutan, enable waiting room, enable join before host, mute participants upon entry, only authenticated users can join sign in to Zoom, automatically record meeting. Ini ada locally dan in the cloud. Kita bahas satu-satu ya. Enable waiting room itu ketika kita sudah membuat ruangannya, sebelum kita memberikan izin bagi mereka ibaratnya untuk masuk ke ruang rapat kita, maka mereka akan ada di namanya waiting room. Di waiting room itu kita tidak bisa melihat siapa saja yang ada di waiting room. Jadi itu sifatnya personal. Jadi nanti di layar akan muncul please wait. Lalu kita lihat enable join before host ini, ketika rapat sudah mulai, apakah partisipan yang lain sudah bisa masuk sebelum kita host yang memulai rapat masuk. Kalau kita klik di checklist, maka para partisipan bisa langsung masuk sebelum kita masuk. Namun biasanya host tidak mengizinkan itu. Begitu. Lalu di bar berikutnya ada mute participants upon entry. Kalau kita klik, maka partisipan yang masuk ke ruang rapat kita sudah otomatis bisu atau tidak bisa berbicara. Gitu. Only authenticated users can join. Ini eksklusivitas. Hanya pengguna-pengguna yang sudah kita tentukan lah yang bisa join ke Zoom. Lalu selanjutnya ada automatically record meeting. Ini bisa kita on, bisa kita off. Yaitu ketika kita memulai rapat, apakah rapat itu sudah otomatis langsung terekam di lokal atau di cloud. Bedanya lokal itu adalah di
harddisk komputer kita. Kalau di cloud, maka data hasil rekamannya itu langsung diupload ke servernya Zoom, tidak ada di lokal. Selanjutnya bisa kita langsung ke schedule untuk melihat tampilan dari Google Kalendarnya. Schedule. Di sini kita pilih dulu akun mana yang akan kita pilih. Izinkan. Ya, maka di sini akan muncul laman untuk menyunting pertemuan. Di sini kita bisa lihat di sebelah kiri ada event details atau find a time. Di sebelah kanan ada tamu yang bisa kita gunakan secara eksklusif. Kita bisa langsung mengetik email dari partisipan-partisipan yang ingin kita undang. Begitu. Namun begitu, orang bisa join tanpa kita klik add guest. Namun kita bisa langsung saja berikan linknya kepada mereka. Begitu. Ini hanya untuk memberi kabar secara resmi via email. Kita lihat di kiri di sini ada add Google Meet video conferencing. Kalau kita pakai Zoom tidak perlu lah ya. Kita pakai Google Meet karena kita sudah pakai Zoom. Ini ada notifikasi di sini 30 menit atau beberapa. Ini untuk mengingatkan kita bahwa 30 menit lagi pertemuan akan dimulai. Begitu, di sini ada Asacorp e-learning, ini kitanya. Gitu, di sini ada warna eventnya. Itu ini ada status kita. Busy bisa karena kita sedang rapat, dan di sini ada sapaan. Ini ada isi emailnya, ini kontennya, konten emailnya yang akan kita kirimkan. Begitu. Ini juga sebagai penjelas di event kalender kita. Setelah ini semua sudah selesai, kita bisa langsung saja klik save. Iya, sudah, maka pertemuan kita sudah terjadwal. Namun begitu, apabila kita tidak sampai ketemu di tahap ini, di tahap Google Calendar atau terjadi error, rapat sudah tetap terjadwal di Zoom. Ini sudah, buktinya ada di sini. Sudah terjadwal. Jadi kita bisa klik aja, kita copy invitation, lalu kita berikan kepada orang lain, bisa melalui WhatsApp atau email atau platform messenger lainnya. Begitu. Kalau di sini ada tombol start, di sini bisa kita langsung saja mulai pertemuannya. Selanjutnya di sini ada share screen. Share screen ini gunanya untuk membagi layar. Apa yang kita lakukan di layar kita kepada orang lain. Gitu. Kalau kita klik ID, ini adalah ID pertemuan yang akan kita datangi. Gitu, misalnya 779 8487 9279. Kita klik share. Kita input meeting passwordnya, yaitu 250P. Kita bisa langsung masuk ke pertemuan dengan membagikan layar kita. Lalu kita akan tunggu bagi pemilik ruang rapat untuk mengizinkan kita masuk ke ruang rapatnya. Kita tunggu, lalu kita bisa pilih apa yang ingin kita bagikan. Di sini ada screen, ada whiteboard, ada iPhone atau iPad. Di sini ada Google Calendar, dan ini ada aplikasi. Ini Google Calendar ini adalah Google Chrome. Di sini juga ada porsi dalam layar atau konten dari kamera kedua. Ini ada file juga. Tapi sementara kita pilih yang screen dulu karena kita ingin share screen. Kita klik share. Maka akan muncul tampilan host disable participant screen sharing. Nah, ini yang akan diatur oleh pemilik ruang rapat untuk mengizinkan kita membagikan layar kita.
Ketika sudah diizinkan, maka kita bisa langsung share. Nah, tampilan ini sudah bisa, artinya kita sudah bisa menampilkan layar kita kepada para partisipan yang ada dalam ruang rapat. Begitu. Sampai segini dulu video kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah pemaknaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!